Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pembelajaran hari ini, gimana kabar kalian? Sehat. Oke. Nah, di pertemuan hari ini nanti kita akan belajar mengenai peluang dua kejadian saling bebas. Sebelumnya, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, berarti masuk semua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Peluang, betul. Nah, maka untuk hari ini kita berlanjut di peluang dua kejadian yang saling bebas. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nantinya kalian akan berkelompok. Nah, nanti untuk pembelajarannya menggunakan model PBL, kemudian juga pendekatan TARL dan CRT, yang mana nantinya diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari dua kejadian saling bebas dengan cermat dan juga menentukan peluang kejadian saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari pembelajaran hari ini nantinya tentunya ketika mempelajari peluang, kalian diharapkan bisa memperkirakan kemungkinan suatu hal yang akan terjadi. Kemudian untuk di kehidupan sehari-hari itu biasanya digunakan untuk ketika pengambilan suatu keputusan. Kemudian untuk yang skala lebih besar nantinya kalian bisa memprediksi kerugian untuk meminimalisir resiko. Kemudian juga peluang diterapkan di dalam bidang ekonomi, aktuaria, dan juga kriminologi. Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatan kita hari ini, ada pertanyaan di mana apakah yang dimaksud dengan dua kejadian saling bebas? Ada yang bisa memberikan jawaban? Belum. Untuk pertanyaan kedua masih sama, tentunya terkait dengan peluangnya nanti bagaimana. Nah, hari ini kita akan menjawab atau berkegiatan yang nantinya bisa membuat kalian jadi tahu apa jawaban dari pertanyaan di depan ini. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti akan ada 4 kegiatan. Yang pertama diskusi kelompok, yang kedua presentasi, dan ketiga kuis, dan yang keempat refleksi. Nah, ini ada salah satu fakta unik matematika di mana menurut ahli terdapat 177.147 cara untuk mengikat dasi. Ada yang pernah mencoba berapa cara mengikat dasi? 1. Belum pernah, belum bisa. Oke, nggak apa. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti ada penilaian sikap, yang kedua penilaian kognitif, dan yang ketiga tentang keterampilan dimana nanti berasal dari presentasi kelompok. Nah, kemudian kita akan langsung beraktivitas. Yang pertama ini ada sebuah ilustrasi di mana di sini ada gambar gedok kurung. Nah, gedok kurung ini adalah salah satu jajanan khas tradisional dari Klaten, yang mana ini dulunya pertama kali itu bernama gedok Yoko, di mana diambil dari nama dari pembuat gedok ini pertama kalinya. Nah, si pembuat gedok ini dulunya melakukan inovasi yang dia belajar dari kakaknya itu, karena si kakak itu merupakan pembuat gedok asal Magelang, kemudian dia membuat inovasi sendiri untuk menghasilkan produk yang namanya gedok kurung. Ada yang sudah pernah mencicipi gedok kurung? Belum. Boleh besok ya. Yang kira-kira yang membedakan gedok kurung dengan gedok yang lain itu apa? Inovasinya, betul. Nah, ada ciri khasnya ya, kalau yang di gedok kurung ini, dia itu ada selainya, di mana di dalamnya ada varian coklat, atau biasanya yang paling favorit itu adalah varian selai nanas. Nah, kemudian di aktivitas 2, nanti kalian akan bekerja secara kelompok, dan kelompoknya adalah seperti ini. Di tim 1 ada 3 anak, dan yang di tim 2 ada 2 anak. Nggak apa-apa ya, berbeda? Ya. Nah, sekarang kita akan mulai berdiskusi. Nah, sebelum kalian berkelompok, di sini Ibu jelaskan dulu terkait dengan LKK-nya, di mana nanti di sini sudah dapat tunjuknya untuk mengerjakan. Di aktivitas pertama, kalian akan membaca lebih dalam lagi mengenai gedok kurung, yang kemudian
Nanti kalian akan bisa mulai mengerjakan di aktivitas 2 berkaitan dengan peluang 2 kejadian saling bebas. Betul. Nah, setelah ini kalian bisa berkelompok dulu dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan. Iya, jangan lupa dituliskan identitasnya ya. Nama juga absen. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Sebelumnya di sini sudah ada sumber belajar ya. Yang pertama itu ada bahan bacaan dan yang kedua ada video penjelasan. Nah, kalian bisa mencari materinya di sini dulu, bisa kalian pilih yang mana nanti bisa untuk menjawab di pertanyaannya. Gitu ya. Silahkan. Bisa di-scan nggak? Bisa, oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Belum. Oke. Kelompok 2 nggak ada kesulitan ya? Belum. Ini kan ada etalasenya ada 2 ya. Yang pertama etalase kayu dan yang kedua etalase etalase kaca. Iya. Iya, ini kan baru merubah dari cerita ke bentuk masalahnya yang lebih jelas gitu. Oke. Tim 2 aman ya? Dari tim 1 dan tim 2, apakah sudah selesai? Sudah. Tim 2 sudah? Sudah, oke. Berarti kita akan melanjutkan ke presentasi. Nah, nanti untuk presentasinya, tim 1 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari aktivitas yang pertama, yaitu mencari peluang. Nah, untuk tim 2 nanti akan presentasi mengenai menjelaskan pengertian dari 2 kejadian saling bebas. Gitu, sudah siap? Siap, oke. Dan yang pertama kita akan presentasi dari tim 1. Tim 1 mau semua atau perwakilan saja? Perwakilan, oke. Sekarang dari tim 1 silahkan maju perwakilannya. Oke, semua boleh. Untuk presentasinya di depan ya. Kita presentasi ke depan. Untuk tim yang lain bisa memperhatikan kelompok 1 ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Sehingga pakai kombinasi diperoleh peluangnya itu 16/270. Nah, sehingga peluang terpilih hari majelis olahan itu tidak tegas dari etalase kayu dan 5 kotak bentuk pulang panjang selain anas itu 16/273. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Nah, dari hasil mencari peluang 2 kejadian oleh kelompok 1 tadi peluangnya berapa? 16/273. Nah, dari kelompok lain apakah ada jawaban lain? Atau sudah sama? Oke, karena sudah sama, berarti bisa ya untuk mencari peluangnya? Bisa, oke. Sekarang kita akan melanjutkan untuk kelompok 2 akan menjelaskan apa pengertian dari 2 kejadian saling bebas. Dari tim 2 mau perwakilan atau semua? Oke, silakan menampilkan hasilnya. Kami membuat tentang hasil diskusi kelompok kami tentang 2 kelompok saling bebas, makna dari 2 kejadian saling bebas.
Menurut kelompok kami, yang dimaksud dengan dua kejadian saling bebas adalah dua kejadian yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling terikat dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Oke, karena tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah presentasi, dari kelompok 2 menyebutkan bahwa dua kejadian saling bebas adalah kejadian yang saling berdiri sendiri atau tidak saling mempengaruhi. Dari kelompok lain ada pendapat lain? Atau sama? Sama, oke. Nah, dari kegiatan kita hari ini mengenai peluang dua kejadian saling bebas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dua kejadian saling bebas itu ada kejadian A dan B, dinyatakan saling bebas apabila muncul atau tidaknya kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya. Atau dengan kata lain, kejadian A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Nah, itulah yang disebut dengan peluang dua kejadian saling bebas. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan bagaimana mencari rumus dari peluang dua kejadian saling bebas. Dari kelompok 1 NA ditambah NB. Oke, dikali. Jadi untuk mencari peluangnya itu dikali ya, karena tidak saling berpengaruh. Oke, untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Oh, di sini masih ada penjelasan ternyata. Itu terkait dengan keterangannya, di mana itu PA irisan B itu adalah peluang kejadian majemuk saling bebas, di mana PA itu peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, NA itu jumlah kejadian A, dan NB jumlah kejadian B. Nah, di sini bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum kita beralih, apakah ada pertanyaan untuk kegiatan kita yang tadi? Kalau NS, nah itu kita mengulang lagi ke materi peluang awal. Ada yang masih ingat nggak apa NS? Coba, yang lainnya. Betul, bisa disebut dengan kejadian seluruhnya. Jadi suatu kejadian itu NS itu adalah ruang sampel dari seluruh kejadian yang terjadi. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Nah, kalian bisa menyiapkan alat tulisnya dulu, oke? Nanti pinjam temannya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengeluarkan selembar kertas dulu ya. Yang tidak punya kertas, silakan temannya berbaik hati untuk memberikan kepada temannya. Oke, sudah siap ya untuk soalnya? Siap, oke. Kita hitung 3, 2, 1 untuk kuisnya. Soalnya satu saja. Oke. Silakan boleh dikerjakan. Waktunya 20 menit ya, cukup? Cukup, oke. Boleh buka bahan bacaan. Atau dari LKK tadi juga boleh. Oke, sudah selesai semua untuk kuisnya? Sudah. Oke, nah sekarang dikumpulkan dulu ya untuk kuisnya. Nggak susah kan ya? Enggak. Oke. Ini kelompok. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, kalian bisa mengisi refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa menggunakan HP-nya dan di-scan di sini. Oke. Sudah mengisi semua untuk refleksinya? Sudah, oke. Diisinya dengan jujur kan ya? Oke, nah coba deh salah satu bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba deh, oh seru, boleh dari Mbak Dewi seru. Kemudian kalau dari Mbak Esti gimana? Kita bisa diskusi. Betul, bisa diskusi. Terus lainnya coba dari Mbak Bella. Menyenangkan. Oke, nah semoga nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik ya. Nah, untuk rencana pembelajaran kita selanjutnya, nanti kita akan belajar mengenai peluang bersyarat. Jika tadi sudah peluang saling bebas, besok akan peluang bersyarat. Nah, nanti tentunya masih berkaitan dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini,
Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kalian hari ini luar biasa. Sekarang kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dulu ya. Sekian pembelajaran dari Bu Latifah untuk materi peluang dua kejadian saling bebas. Kita tutup. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.